Ini kami di dalam pemakaian energi sampai dengan 2025 itu sudah mencapai 14-15% itu energi baru terbarukan dari total listrik yang ada. Total listrik yang ada sekarang sudah mencapai 100 gigawatt atau 100.000 megawatt. Nah, ke depan RUPTL tahun 2025 sampai dengan 2034 kita mengalokasikan 69,5 gigawatt untuk energi baru terbarukan. Dan saya pikir teman-teman negara sahabat atau investor dari luar tidak perlu meragukan konsistensi Indonesia dalam mendorong energi baru terbarukan. Dan ini RUPTL kita sudah sahkan. Silakan sekarang ikut mengambil bagian. Kita mengundang investor untuk masuk. Kita mendorong karena energi baru terbarukan ini lokasinya di daerah-daerah yang memang jaringannya belum ada. Salah satu problemnya itu adalah jaringan listriknya. Kita juga mendorong di dalam RUPTL 2025-2035 itu membangun kurang lebih sekitar 47.000 kiloliter sekian. 47.758 kilometer sirkuit. Atau setara dengan 8.000 kurang lebih 8.000 kilometer. Kita bangun jaringan. Supaya pusat-pusat di mana adanya energi baru terbarukan itu bisa disalurkan ke konsumen dengan jaringan ini. Punya tantangan sendiri energi baru terbarukan. Di satu sisi adalah energi ini dibutuhkan, tapi di sisi lain teknologinya masih sangat mahal. Dibandingkan dengan batu bara, memang batu bara biayanya lebih murah. Jadi kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Di satu sisi energi bersih adalah kebutuhan dan konsensus global. Tapi secara ekonomi, batu bara lebih murah. Saya sedang berpikir bahwa Indonesia salah satu negara yang mempunyai cadangan batu bara terbesar. Dan saya tidak setuju kalau kemudian dipersepsikan bahwa seolah-olah batu bara itu enggak bersih. Sekarang sudah ada teknologi untuk menangkap carbon capture CO2 untuk kita masukkan ke tempat X daripada sumur-sumur minyak dan gas ataupun fasilitas lain. Jadi selain memang kita mendorong energi baru terbarukan, kita lagi mencari teknologi agar bisa menangkap CO2-nya untuk bisa ditekan. Agar listrik yang dihasilkan itu juga adalah listrik yang bersih. Ini sekarang kita lagi di SDM lagi mendorong ini secara baik. Bapak Ibu semua, terlepas daripada itu, sekarang kita lagi merencanakan dalam menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo, tapi ini masih dalam perhitungan, sekali lagi, ini masih dalam perhitungan. Kita pingin setiap desa itu punya 1 megawatt solar panel. Dan ini akan masif, lagi dihitung betul ini. Kalau 1 megawatt solar panel di setiap desa, desa kita ada sekitar 80.000. Berarti ada 80.000 megawatt atau 80 gigawatt. Bahkan dalam arahan Bapak Presiden dibutuhkan kurang lebih sekitar 80 sampai 100 gigawatt. Ini potensi juga. Ini saya bantu Pak Nurul untuk jualan investasi ini. Ini. Nah, potensi ini akan kita lakukan dengan berkolaborasi dengan teman-teman investor, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri.
tahap hitungannya udah hampir final. Sekarang masih di angka 6, 7 sampai 8 sen. Tapi di India, saya baca salah satu media, ini ada pembangunan PLTS 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen. Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, katakanlah kalau itu benar, saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana. Kalau itu benar, maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita elaborasi untuk bisa kita lakukan. Nah, untuk menuju ke sana, Bapak Ibu semua, dibutuhkan satu langkah-langkah terukur, komprehensif, dan betul-betul menukik. Salah satu problem kita itu adalah regulasi. Nah, kita sekarang sedang melakukan regulasi yang cepat, yang ramah investasi, yang bisa kita eksekusi, dan tidak membuat berbelit-belit. Panas bumi itu izinnya itu bisa sampai 1 tahun gak selesai-selesai. Tapi sekarang kita sudah mulai rubah, cukup 3 bulan udah selesai. Tendernya pun gak pakai lama-lama lagi. Jadi ini adalah bagian yang kita lakukan untuk merespon cepat terhadap apa yang bisa kita lakukan bersama. Tidak bisa lagi kita menunggu lama karena global sekarang hampir semua forum di hampir semua negara isunya itu setiap produk yang dilahirkan dengan 2 isu. Green energy dan green industry. Dan produk-produk yang dilahirkan dari energi baru terbarukan punya nilai jual di pasar yang jauh lebih tinggi ketimbang memakai fosil. Dan fosil ini tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama dan Indonesia berkomitmen untuk net zero emission pada tahun 2060. Dan ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kaitannya dengan itu, kita juga membuka diri untuk melakukan ekspor listrik. Kemarin saya di Singapura sudah menandatangani MOU dengan kementerian di Singapura untuk melakukan ekspor listrik. Sudah barang tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain. Kita saling membutuhkan. Jangan ada 1-2 pengusaha kongko-kongko, kong-kali-kong, kemudian mengatur negara lain. Tidak boleh. Saya sudah sampaikan kepada Singapura, saya kirim, kami siap pemerintah atas arahan Bapak Presiden mengirim energi baru terbarukan, tapi juga harus ada manfaat untuk Indonesia. Dan kita sudah tanda tangan MOU, kesepakatannya sebentar lagi terjadi. Kita akan bangun kawasan industri bersama di daerah Batam, Karimun, Bintang, dan kita ekspor listrik ke sana dengan saling menghargai izin dan regulasi di masing-masing negara dan harga. Jadi teman-teman pengusaha, saya menyampaikan agar masuklah ke loket yang pas. Kalau kepala sakit, kalau perut sakit, datang ke dokter umum. Kalau jantung sakit, datang ke dokter jantung. Jangan sakit kepala, datang ke yang bukan dokter ahlinya. Nah, itu nanti sesat jalan. Dan ini saya sedang rapikan. Cara-cara lama saya pikir sudah harus kita akhiri. Kita masuk babak baru untuk perbaikan internal Indonesia dan global pada umumnya. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai ada kesan Menteri SDM enggak terbuka. Saya terbuka tapi tertib pada aturan main yang ada di negara kami. Tertib pada regulasi. Jangan tidak berdasarkan regulasi. Saya pikir ini Bapak Ibu semua, peluangnya kita buka secara baik. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama, kita lakukan. Dan yakinlah bahwa Indonesia akan terus konsisten untuk mendorong kepada energi baru terbarukan dengan penyesuaian terhadap berbagai regulasi untuk memudahkan agar
apa yang direncanakan bisa dieksekusi secara baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.